Konser musikalisasi puisi yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis malam lalu kembali menghadirkan artis cantik Tamara Bleszynsky. Pada malam itu di hadapan ratusan penonton, Tamara seperti makin mengukuhkan dirinya sebagai seniman yang bukan hanya pandai berakting, tetapi juga piawai berekspresi lewat puisi. Sayangnya, mengiringi pementasan tersebut, isu menyangkut penampilannya pun sempat terdengar. Kabarnya keberhasilan Tamara memukau perhatian penonton bersama pisan gitu. menyinggung perjalanan karirnya sebagai atlet bulu tangkis. Sejak kapankah King merasa yakin bahwa bulu tangkis memang menjadi pilihan yang tepat bagi dirinya? Setelah melihat yang lebih senior dan juga melihat cara latihannya itu, ya saya punya keyakinan kalau saya bisa mengikuti jejaknya gitu. Lalu kenapa pada akhirnya King juga terjun ke dunia film? Betulkah hanya sekedar coba-coba? Ada produser yang nawarin untuk main film dan memang pada waktu itu waktunya saya lagi ada gitu, jadi lagi bisa gitu kan. Makanya ya itu juga gak lama, kurang lebih 1 bulan ya. Jadi awal mulanya gitu, hanya mencoba aja. Sekian tahun berkiprah sebagai atlet bulu tangkis nasional, tentu saja ia sudah kenyang menelan asam garamnya sebuah pertandingan. Di antaranya adalah kemenangan dan kekalahan. Pertama kali meraih gelar All England, juga waktu mempertahankan Piala Thomas, itu sangat berkesan gitu. Kesannya kesan senang ya tentunya. Ya setengah kayak gak percaya kalau saya juga akhirnya bisa meraih juara All England ya. Banyak senangnya juga banyak dukanya, terutama kalau kalah gitu. Sejak kapankah ia pensiun dari dunia bulu tangkis? Saya baru berapa tahun terakhir ini saya berhenti ya, 3-4 tahun gitu kurang lebih berhenti total. Sebelumnya sih masih sering main. Kalau PBSI setelah nggak aktif jadi pemain memang jarang aktif di PBSI. Di sela-sela kesibukannya berbisnis sekarang ini, apakah ia masih punya keinginan untuk menjadi pelatih di Platnas? Ada, cuman mungkin suatu saat mungkin ya nanti ya. Saya kalau misalnya belum bisa waktunya belum bisa membagi dengan baik atau full gitu kan, ya lebih baik jangan dulu ya. Dan juga sekarang banyak pemain yang udah melatih di Platnas kan. Setelah rencana menikahnya dengan artis Reina IP gagal, akhirnya keinginan putra bungsu Tantri Abeng yang bernama Edwin Abeng untuk naik pelaminan akan segera terwujud. Rencana Edwin meminang gadis pujaannya yang bernama Ririn akan segera terlaksana. Perjalanan cinta putra bungsu pengusaha Tantri Abeng yang bernama Edwin Abeng agaknya akan segera berakhir. Pasalnya bulan Oktober mendatang, Edwin memang berencana mengakhiri masa lajangnya. Persiapan menyambut hari bahagia itu sebagian sudah dilakukannya. Di antaranya pada hari Sabtu ini, Edwin resmi meminang pujaan hatinya yang bernama Ririn. Sebelumnya ia memang pernah menjalin hubungan dengan artis Reina IP sekitar setahun yang lalu. Ketika itu keduanya bahkan sempat diisukan sudah bertunangan dan akan menikah. Namun sebelum isu itu terbukti, hubungan mereka dikabarkan sudah putus. Sampai di sini kedekatan Edwin dengan wanita dari kalangan selebriti memang tidak pernah berhenti. Terbukti setelah sempat diisukan dekat dengan penyanyi Mayang Sari, ia kembali menggandeng Ririn, model yang juga dikenal sebagai artis sinetron. Kini menyusul pertunangan mereka pada hari Sabtu ini, keduanya memang sudah melakukan persiapan pesta pernikahan mereka yang rencananya akan digelar pada tanggal 13 Oktober mendatang di Balai Sidang Senayan, Jakarta. Kemarin kita masih persiapin tempat, akhirnya sekarang udah fix di situ. Terus sekarang paling kita persiapan buat baju nikahnya apa gitu. Menyinggung hari perkawinan tersebut, mengapa mereka memilih tanggal 13 Oktober sebagai hari pernikahan? Apakah tanggal tersebut berkaitan dengan hari bersejarah dalam keluarga mereka? Karena orang tua saya sendiri tanggal 13 Oktober. Jadi dan 13 Oktober mereka itu jatuhnya hari Minggu. Tahun ini jatuhnya hari Minggu juga. Nah gitu, dan misalnya kalau kita ada perayaan ulang tahun pernikahan atau apa, kita bisa barengan gitu. Kalau boleh tahu, apa mas kawin yang akan diberikan Edwin kepada Ririn? Mas kawin kita pakai real, jadi ada tingkatannya. Kita sih pengennya sebenarnya yang sederhana aja ya. Cuman itu emang namanya orang tua, jadi tingkatan yang paling atas itu 800 ya. Oh 88 real, mungkin itu. Pemirsa, keinginan Edwin untuk mempunyai pendamping dari kalangan artis agaknya memang tidak pernah berubah. Dan itu dibuktikannya lewat gadis yang akan dinikahinya saat ini. Padahal putusnya hubungan Edwin dengan Reina IP, kabarnya gara-gara orang tua Edwin tidak setuju bermantukan seorang artis. Apa komentarnya mengenai hal ini? Sebenarnya orang tua saya ngelihat dari kepribadian sebenarnya, bukan profesi.
Profesi itu kan cuman sekedar sesuatu yang kita mencari nafkah. Yang diutamakan itu kepribadian yang sehari-hari. Apa yang menjadi keyakinan mereka ketika memutuskan untuk menikah? Aku pacaran sama Edwin, sebelumnya dia ngomong kalau dia bukan cari pacar, lagi jadi istri. Jadi aku emang benar-benar udah siap dong ya. Ya, selain dari kecantikannya, ya dia tuh yang bisa buat saya ketawa. Misalnya kalau saya lagi down gitu, kerjaan apa, ngadunya ke Ririn. Orang seperti ini yang bisa hidup sama saya gitu. Apakah Edwin sudah siap jika sewaktu-waktu dirinya diterpa gosip? Gosip itu nggak bisa dibilang nggak, itu nggak salah, itu benar nggak. Yang penting kita berdua tahu apa yang real dan yang tidak. Jika memang sudah siap lahir dan batin, apa harapan mereka mengenai perkawinan mereka nantinya? Keluarga yang sakinah, biar kita bisa kayak mamahnya dia sama papahnya dia. Sampai sekarang mereka udah lama banget bisa satu. Aku pengen banget seperti itu gitu loh. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Konser musikalisasi puisi yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis malam lalu kembali menghadirkan artis cantik Tamara Blesinski. Pada malam itu di hadapan ratusan penonton, Tamara seperti makin mengukuhkan dirinya sebagai seniman yang bukan hanya pandai berakting, tetapi juga piawai berekspresi lewat puisi. Sayangnya, mengiringi pementasan tersebut, isu menyangkut penampilannya pun sempat terdengar. Kabarnya keberhasilan Tamara memukau perhatian penonton bersama tabah penemuan saat itu juga didorong oleh honor yang tinggi dan di luar kelazimannya. Disebut-sebut untuk penampilannya kali ini ia dibayar dengan berlian oleh salah satu sponsor acara itu. Yang juga menarik, kabarnya nilai berlian itu hampir melebihi bayarannya di sinetron untuk beberapa episode. Sebelum ini Tamara juga pernah diberitakan bahwa ia pernah dibayar dengan beberapa lukisan untuk penampilannya beberapa bulan yang lalu. Namun kepada Cek dan Dicek yang menemunya seusai pementasan, isu tersebut nyata-nyata dibantah oleh artis blasteran ini. Katanya seperti juga Tabah, ia pun dibayar secara profesional dalam bentuk uang. Saya nggak dibayar sama berlian, enggak. Saya dibayar secara profesional, iya, sama seperti Bang Tabah. Dan yang terpenting bagi saya adalah saya bisa berekspresi. Jika tidak benar begitu, lalu berapa honor yang diterimanya? Rahasia dong, berapa jumlahnya tidak bisa saya sebut. Mengingat sang suami yang menjadi eksekutif produser acara itu, betulkah honor yang diterimanya cukup besar? Enggak juga, karena ini kolaborasi tim. Dan banyak sekali sponsor yang involved. Kalau tidak ada sponsor mungkin juga kita nggak bisa jalan. Menjingung aktivitasnya sebagai pembaca puisi yang cenderung tinggi belakangan ini, orang pun menduga-duga bahwa Tamara tidak punya minat lagi main sinetron. Betulkah demikian? Enggak. Saya mencintai seni peran dengan seluruh jiwa raga saya. Jadi saya senang sekali di sinetron, saya senang di panggung, saya senang. Pemirsa, itulah tadi klarifikasi Tamara menyangkut beberapa kabar tidak benar seputar pementasannya malam itu. Kini kita beralih ke artis Diani Tami yang bersama pasangannya Anjasmara hadir di antara ratusan penonton pada malam itu. Dian yang selama ini cenderung tertutup soal kehamilannya, malam itu tak bisa lagi mengelak untuk diwawancarai mengenai kehamilannya yang ternyata sudah memasuki bulan keempat. Bukan dirahasiakan, balik lagi saya pernah ngalamin kejadian yang sangat gak enak. Dan itu terjadi karena saya senang, ini berita gembira, saya pengen ceritain ke seluruh dunia, cuman mungkin belum siap kali ya. Bagaimana kondisi Dian pada bulan-bulan pertama kehamilannya? 2 bulan pertama itu selain sayanya juga sangat menjaga, kondisi fisik saya juga drop banget. Makanya saya nggak mau ketemu orang, nggak mau terima telepon. Apakah kali ini Dian akan membatasi aktivitasnya? Mengingat 2 tahun yang lalu ia pernah mengalami keguguran lantaran kelewat sibuk. Saya berhenti total selama 1 tahun ke depan. Mulai dari bulan lalu deh. Saya ingin menikmati saat-saat proses saya menjadi seorang ibu. Sekedar bertanya, apa komentar Anjas melihat kenyataan itu? Saya belum bisa ungkapin semuanya itu sebelum Jabang Bayinya benar-benar ada di dunia ini. Dan semuanya sesuai dengan yang apa diharapkan oleh saya.
istri saya dan juga keluarga saya. Lalu apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut kehadiran sang buah hati? Biasa aja, semuanya jalan dengan normal lah, jangan terlalu mempersiapkan macam-macam, nanti malah stres kitanya.